angin ngeri berhari.
yang sederhana. Geus
payaba geus nyaksian hamut saron panggaan Tes dah. Aku. Oke. Numikat cinta Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia. Alhamdulillah, berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita dapat berkumpul melalui sambungan virtual untuk menyaksikan penganugerahan Hadiah Sastra Rancage tahun 2021. Acara ini terselenggara atas kerjasama Yayasan Kebudayaan Rancage dengan pengelola nama Domain Internet Indonesia atau PANDI. Sebelum kita masuk ke acara, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimanapun berada, dimohon untuk berdiri. Terima kasih kepada para hadirin, silakan untuk duduk kembali.
Hadirin yang berbahagia, sejak tahun 1989, Yayasan Kebudayaan Rancage menyelenggarakan pemberian hadiah untuk buku-buku sastra berbahasa daerah diawali oleh sastra Sunda, Jawa, Bali, Lampung, Batak, Banjar, dan terakhir Madura. Dan pada hari ini, 31 Januari 2021 merupakan pengumuman hadiah sastra Rancage yang ke-33 kalinya. Iya, ke-33 kali, luar biasa. Betul sekali, Kang. Teh Cika. Sudah 33 ya? 33 menghargai karya-karya sastra berbahasa daerah. Dan pada tanggal 31 Januari pula, 83 tahun yang lalu Teh Cika, di Jatiwangi, lahir seorang anak yang kemudian mengubah banyak hal untuk memajukan kebudayaan daerah dan Indonesia. Dialah Ayip Rosidi. Ayip Rosidi, tokoh budaya Indonesia yang telah menunjukkan dedikasinya, kerja keras, ketulusan berbudaya hingga akhir hayatnya. Pada tanggal 29 Juli 2020, kita ditinggalkan seorang tokoh yang begitu penting. Oleh karena itu, mari kita sejenak membacakan doa untuk beliau, untuk almarhum Bapak Ayip Rosidi. Semoga almarhum Bapak Ayip Rosidi diterima amal ibadah, amal baiknya, diampuni segala kesalahannya, dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, bersama saya Cika Hayuning Tias dan saya Dipa Galuh Purba Teh Cika. Insya Allah kami akan memandu acara pada hari ini dari awal hingga selesai nanti. Dan untuk menyingkat waktu, saya menyilakan kepada Ketua Pandi, yaitu Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, Bapak Profesor Yudo Giri Sucahyo, PhD, untuk menyampaikan salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim. Yang terhormat Bapak Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Hilmar Farid. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Kebudayaan Rancage, Bapak Eri Riana. Dalam topik yang lain, beberapa kali saya berhubungan dengan Bapak Eri Riana pada waktu beliau menjadi Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, dan saya kebetulan selaku Sekretaris Senat Akademik Universitas Indonesia. Lalu kemudian yang terhormat Bapak Profesor Dr. Inyoman Dharma Putra, Ketua Dewan Juri Rancage, dan juga seluruh Ketua Dewan Juri Anugerah Sastra Rancage yang kami hormati. Pandi, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, merasa terhormat dapat mendukung pelaksanaan kegiatan Anugerah Sastra Rancage 2021 ini, meneruskan warisan kebudayaan, warisan budayawan luar biasa Bapak Ayip Rosidi yang sudah di mana lalu kemudian Anugerah Sastra Rancage ini sudah berusia 33 tahun. Tidak mudah melestarikan sesuatu yang berusia sampai 30 tahun lebih. Dan mari kita sama-sama teruskan warisan beliau ini. Dan kalau kita lihat Anugerah Sastra Rancage ini terus berkembang dari yang tadinya hanya Sunda, lalu kemudian Jawa, Bali, Lampung, Batak, Banjar, Madura, dan selain juga memberikan anugerah jasa dan juga anugerah karya Samsudi. Pandi akan terus siap untuk berkolaborasi dengan Yayasan Kebudayaan Rancage, karena Pandi juga punya kegiatan Mimdan Merajut Indonesia melalui digitalisasi aksara Nusantara,
Dan kalau kita bicara aksara, tentu tidak bisa dilepaskan dari bahasa, dan bahasa tidak bisa dilepaskan dari budaya. Hari Kamis yang lalu kami melakukan kegiatan fellowship dengan teman-teman jurnalis terkait dengan aksara Nusantara, dan salah satu narasumber dari Pusat Bahasa mengatakan bahwa salah satu yang berkontribusi luar biasa terhadap semaraknya karya sastra daerah adalah justru Anugerah Sastra Rancage ini. Jadi gayung bersambut, kami merasa senang untuk lalu kemudian terlibat dalam kegiatan ini, dan kami terus siap bergandeng tangan dengan rekan-rekan dari Yayasan Kebudayaan Rancage untuk terus lalu kemudian melaksanakan kegiatan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Prof. Yudo yang telah menyampaikan sambutannya kepada kita semua pada hari ini, Kang. Teh Cika, Iya, Kang. para peserta di seluruh Indonesia ini bisa nggak diberikan sedikit penjelasan tentang Pandi? Apa itu Pandi ini yang dipimpin oleh Prof. Yudo ini? Baik, jadi gini Kang Dipa, Pandi itu merupakan organisasi nirlaba yang diberi mandat oleh Lembaga Internet Dunia untuk mengelola nama domain khusus.id di internet. Nah, seperti yang tadi sudah Pak Yudo sampaikan, saat ini kebetulan tuh Pandi sedang menjalankan sebuah program bertajuk Merajut Indonesia melalui digitalisasi aksara Nusantara. Wah, luar biasa, luar biasa. Ya. Baik, para hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita simak sambutan dari Ketua Dewan Pembina Yayasan Kebudayaan Rancage yang terhormat Bapak Eri Riana Harja Pamekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Eri. Salam budaya, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Seraya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ingin menyampaikan rasa bahagia kami karena dalam situasi pandemi ini kita masih mampu menyelenggarakan acara penganugerahan sastra Rancage walaupun secara virtual. Pertama-tama pada kesempatan ini terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Yudo Giri Sucahyo PhD, sahabat saya selama 5 tahun 2014-2019 di Universitas Indonesia, dan juga sahabat saya Mas Heru Nugroho, keduanya dari Pandi, serta keluarga besar Melsa ISP di Bandung, yang telah bersedia memfasilitasi dengan baik sarana virtual ini sehingga acara dapat terselenggara sesuai dengan agenda kami, yakni pada tanggal 31 Januari 2021. Semoga acara hari ini menjadi awal yang monumental untuk menjalin kerjasama secara berkelanjutan dalam memajukan sastra lokal di tataran nasional. Saya juga ingin menyapa beberapa tamu istimewa. Ada sahabat saya, guru saya, Prof. Kuntoro Mangkusubroto, kemudian juga beberapa nama lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Juga kami ingin sampaikan kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Bapak Dirjen Kebudayaan Pak Hilmar Farid, yang telah berkenan memberikan kata sambutan dan berkenan pula menyapa para pelaku sastra daerah pada acara ini. Sungguh merupakan kehormatan bagi Yayasan Kebudayaan Rancage karena sejak terselenggaranya hadiah sastra Rancage yang diawali tahun 1989, baru kali ini diberi kata sambutan dari seorang menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kebudayaan, serta dihadiri pula oleh Bapak Hilmar Farid selaku Dirjen Kebudayaan.
kehadiran Mas Menteri dan Pak Hilmar Farid merupakan energi atau menjadi energi positif bagi kami untuk terus mendedikasikan diri pada keberadaan dan kelestarian sastra daerah. Hadirin yang kami muliakan, hadiah sastra Rancage yang digagas oleh almarhum Bapak Aib Rosidi telah berlangsung selama 33 tahun tanpa henti, jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan pada tahun 2017 dan keputusan UNESCO sebelumnya yang mewajibkan kita semua menghormati dan memelihara bahasa ibu. Prakarsa ini merupakan tanda cinta kami untuk memajukan kehidupan bahasa daerah melalui karya-karya sastra yang ditulis para pengarang dari berbagai daerah di Indonesia. Selain mengapresiasi para pengarang yang menulis dengan bahasa daerahnya masing-masing, kami pun berharap kepada pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kiranya anugerah sastra Rancage dapat menjadi pemicu untuk menempatkan bahasa daerah dalam kurikulum nasional, paling tidak bagi bahasa-bahasa daerah yang hidup secara lisan dan tulisan. Selama ini posisi bahasa daerah berada dalam kurikulum lokal yang sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Padahal bahasa daerah sejatinya memiliki peran penting sebagai penggali kearifan lokal yang dapat memperkuat kebudayaan nasional. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan pula secara khusus betapa besarnya peran Bapak Aib Rosidi beserta keluarga. Anugerah Sastra Rancage dapat berlangsung setiap tahun, juga karena sumbangan moral dan material dari berbagai pihak, teman-teman, para donatur, yang memiliki kepedulian yang sama dengan kami terhadap keberadaan dan pelestarian bahasa daerah. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para dermawan, para donatur, para pendukung. Semoga kepedulian semua kita semua ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kaya. Akhirnya terima kasih pada para juri hadiah sastra Rancage yang telah bersusah payah memilah karya dan memilih para pemenang, serta selamat kepada para sastrawan yang tahun ini berhasil meraih hadiah Rancage. Semoga tiada lelah untuk terus mencintai dan berkarya dalam bahasa ibu masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Kang Eri Riana Harja Pamekas, Ketua Dewan Pembina Yayasan Kebudayaan Rancage. Kang Dipa, ya. tahu gak? Kalau Cika ngedengar nama Pak Eri Riana teh ya, Cika tuh teringatnya sama Komisi Pemberantasan Korupsi gitu. Iya. Memang beliau dulu adalah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Oh benar gak salah. Jadi kita Cika dan para hadirin dimanapun berada, hadiah sastra Rancage ini percayalah lepas dan bebas dari KKN. Bebas dari korupsi, nepotisme, ya. Terjamin nanti dalam pemilihan pencuriannya dan semuanya pokoknya lepas, bebas dari KKN. Setuju Kang. Ya, Cika, Pak Eri Riana juga beliau yang memprakarsai hadiah Harja Pamekas. Harja Pamekas itu, hadiah Harja Pamekas itu merupakan penghargaan untuk guru-guru bahasa Sunda. Wah, ya. Luar biasa. Iya, setiap tahun digelar juga oleh Yayasan Rancage untuk guru bahasa Sunda terpilih. Luar biasa Pak Eri. Tepuk tangan dong, tepuk tangan Cika sendiri aja dan bersama para hadirin di seluruh Indonesia. Baik, para hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak sambutan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang terhormat Bapak Nadiem Anwar Makarim BA, MBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Senang sekali hari ini saya dapat menyapa Ibu dan Bapak sastrawan, penulis, pegiat bahasa, dan para hadirin yang berbahagia. Ketika menerima undangan untuk memberikan sambutan, tentu saya langsung teringat sosok tokoh sastra kita, almarhum Bapak Aib Rosidi. Kita paham
Yayasan Kebudayaan Rancage identik dengan perjuangan dan ketokohan beliau. Yayasan Kebudayaan Rancage yang diprakarsai Bapak Ajip Rosidi 33 tahun yang lalu sudah selayaknya diapresiasi bangsa ini. Untuk itu, izinkan saya mengajak kita semua untuk mengenang beliau sebagai sosok pejuang sastra. Sosok yang kiprah dan karyanya telah berhasil menembus batas-batas wilayah Nusantara. Pada 2020 lalu pun, Kemendikbud memberikan anugerah tertinggi bidang kebahasaan kepada Bapak Ajip Rosidi. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, Kemendikbud menempatkan pemajuan bahasa sebagai program prioritas melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, atau lebih kenal dengan Badan Bahasa. Secara konsisten kami menyelenggarakan program pelestarian bahasa daerah. Kami menyadari bahwa bahasa-bahasa daerah yang sekarang ini terdata sebanyak 718 bahasa merupakan suatu aset bangsa kita. Kelangsungan hidup bahasa tersebut akan sangat bergantung kepada para penutur dan masyarakat tuturnya. Tahun ini kami di Kemendikbud menargetkan ratusan karya yang ditulis di dalam bahasa daerah dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar khasanah kekayaan Nusantara dapat dikenal luas. Harapan kami, cara seperti ini akan merawat kebinekaan serta menumbuhkan apresiasi dan gotong royong guna membangun negeri ini. Akhir kata, saya ingin menyampaikan selamat kepada para pemenang hadiah sastra Rancage tahun 2021. Semoga pengakuan akan karya Ibu dan Bapak menjadi penyemangat untuk terus berkarya guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Kepada Yayasan Kebudayaan Rancage, teruslah melestarikan sastra Nusantara. Yakinlah, kecintaan dan komitmen Ibu dan Bapak terhadap kemajuan kebudayaan dan bahasa adalah teladan dan warisan yang luar biasa bagi penerus bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mas Menteri itu. Mas Menteri kita ya. Terima kasih Mas Menteri Nadiem Makarim. Ya, selanjutnya Teh Tika. Nah, rangkaian selanjutnya menarik nih Kak. Gimana? Kita akan menyaksikan pembacaan puisi dari Kang Iman Soleh. Wah. Yaitu dengan judul Tanah Air karya Bapak Ajip Rosidi. Iman Soleh, Tanah Air. Tanah air. Ada hijau pegunungan, ada biru lautan, ada hijau, ada biru, langit, dan hatiku. Adalah aku pucuk tatapan, ada pucuk, ada tatapan, ada pucuk senapan mengarah ke dadaku. Hijau pegunungan, biru lautan, bukannya harapan adalah ketakutan. Hijau pegunungan, biru lautan, bukanlah ketentraman, adalah ancaman. Adalah karena cintaku, adalah karena ku cinta. Langit merah, jalan berdebu, rumah musnah, jalan terbuka. Bunga merah, bunga biru, kembang wera, kembang jayanti. Tanah yang kujejak rindu, kan kurangkum dalam mati. Wah, luar biasa. Teh Tika. Itu Kang Iman dulu seorang aktor yang memang sangat kawakan, sering membacakan puisi-puisi. Biasanya yang dibaca itu Jante Arkidam. Kalau karya Kang Ajip Rosidi itu yang Arkidam, Jante Arkidam, panjang puisinya. Tetapi kali ini Kang Iman memilih puisi yang pendek, Tanah Air. Namun menyentuh. Menyentuh dan honornya tetap sama saja dengan membaca Jante Arkidam. Ya. Baik, selanjutnya para hadirin kita akan menyimak paparan dari Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terhormat Bapak Hilmar Farid
PhD. Kami persilakan, Pak Ilmar. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Rahayu. Yang saya hormati Kang Eri Riana, Ketua Dewan Pembina dari Yayasan Rancage, dan juga Ibu Titi Surti Nastiti, dan tentunya yang saya banggakan rekan-rekan seniman, sastrawan, pekerja budaya yang hadir dalam kesempatan ini. Jadi terima kasih sekali, suatu kehormatan bisa langsung berbicara di dalam acara Anugerah Sastra Rancage tahun 2021. Dan ini tentu membawa saya kembali pada ingatan bersama Pak Aib beberapa kali berdiskusi di tim, di Pabelan, di rumah beliau, dan dalam setiap kesempatan selalu ada penekanan khusus tentang pentingnya bahasa dan sastra daerah. Dan saya menyimak betul, sangat meresapi pemikiran beliau bahwa bahasa ini kan bukan hanya alat komunikasi, ya, tapi juga alat untuk membentuk bayangan kita tentang dunia. Ya, jadi sulit kita membayangkan kebudayaan berkembang tanpa akses terhadap bahasa. Bahasa juga merupakan alat untuk mengembangkan imajinasi, dan yang paling penting dalam konteks kita sekarang ini juga jalan untuk memahami masa lalu yang jauh. Jadi bahasa dan sastra di sini dengan kata lain itu terkait ya dengan identitas tentang kita ini siapa, ya. Dan saya kira Pak Aib adalah orang yang mencurahkan waktu, tenaga, mendedikasikan hidupnya ya untuk memikirkan ya hubungan kedudukan bahasa daerah dan juga hubungannya dengan bahasa Indonesia. Dan kita memang bangsa yang unik, lahir dalam satu proses pergulatan yang sangat kompleks dan kemudian memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tapi tentu ini bukan berarti menghilangkan ya arti penting, signifikansi dan kontribusi dari bahasa daerah. Dan saya kira kalau kita kembali kepada sejarah, sudah cukup banyak tokoh-tokoh kita yang memikirkan bagaimana sebaiknya hubungan antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Dan mengutip misalnya Sultan Takdir Ali Syabana melihat bahwa bahasa daerah itu sebetulnya juga bisa menjadi bahan baku peristilahan. Dan dalam perkembangannya ada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan banyak sekali mengambil peristilahan dari bahasa daerah termasuk bahasa Sunda untuk menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Kadang-kadang di tingkat yang lebih kompleks, bahasa daerah juga menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan tata bahasa. Ya. Dan tentunya juga sebagai sarana untuk pewarisan khazanah budaya sebagai bagian penting dari kebudayaan nasional kita. Tetapi dalam perjalanan waktu kita tahu ini tidak cukup. Ya, dan saya senang tadi acara dibuka oleh Pandi. Pandi sekarang sedang menginisiasi, ya, ada digitalisasi aksara lokal kita sehingga bisa masuk di dalam dunia 4.0 sekarang ini. Nah, inilah bagian yang saya kira juga penting, ya. Dan memang kalau dilihat di dalam keadaan masyarakat kita sekarang yang sangat pesat perkembangannya, bahasa Indonesia juga pelan-pelan mulai bersaing dengan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari di berbagai kalangan, maka memang kita memerlukan solusi yang lebih permanen, ya, untuk menempatkan secara tepat ya bahasa daerah di dalam konteks kita, kehidupan kita. Dan jalan itu adalah dengan menghidupkan kembali konteks penggunaan bahasa daerah itu, ya, dan membuat bahasa daerah ini kembali benar-benar menjadi miliknya masyarakat, digunakan untuk berbagai keperluan. Dan di sini saya kira peran strategis yang dimainkan oleh Anugerah Sastra Rancage yang sudah berlangsung sangat lama, dan saya kira konsistensi ini tentu berkontribusi sehingga kita yang hidup di masa sekarang bisa tetap mengapresiasi keragaman budaya yang kita miliki ini. Dan saya kira anugerah ini adalah ya sesuatu yang sangat istimewa bagi kami di kementerian karena diinisiasi oleh masyarakat dan usianya panjang. Dan betul tadi dalam pembukaan disebutkan bahwa tidak mudah mempertahankan satu anugerah yang tetap memiliki
pesona yang sama ketika itu baru dimulai gitu ya. Jadi tetap hidup, dan tentu kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal Kebudayaan dan juga Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, siap untuk terus mendukung bersama-sama dengan Yayasan Rancage memastikan kelestarian bahasa daerah kita. Itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih sekali lagi atas undangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada yang terhormat Bapak Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan Pendidikan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Menurut Pak Hilmar, tadi bahasa dan sastra berkaitan erat dengan identitas kita, nyambung dengan ide. Jadi identitas, ide, rancage.id, singrancage.id, cika.id. Keren banget ya. Keren ya. Terima kasih sekali lagi Pak Hilmar Farid. Silakan Teh Cika. Nah, selanjutnya Kang Dipa, kita akan setelah menyimak paparan dari Pak Hilmar yang sudah begitu luar biasa tadi, selanjutnya kita akan kembali lagi kepada puisi. Tapi supaya lebih variatif, kita akan menyaksikan sajian puisi dalam bentuk musikalisasi, Kang. Wih. Dari grup Renjana asuhan Bapak Abrori Jabar yang akan membawakan puisi dengan judul Putra Pajajaran karya Bapak Ayib Rosidi. Ya, grup Renjana asuhan Bapak Abrori Jabar, Putra Pajajaran karya Ayib Rosidi. Panjat dinding dan hati wanita, ku hitung bulan sabit dan alis jelita, sambil ku bisikkan kata-kata berpisah, dusta dalam hidup dusta. Tiada lagi kekasih selain kau, pelabuhan hati selalu risau, rimba pedang dan lautan, bahayaku terjang menemui kau tenang di atas ranjang. Sebut satu nama, kekasih hati, meronta ia memandang benci. Nama siapa kau bisikan tadi? Bukan namaku, bukan asri. Mengakak tertawa aku padaku, dalam hati yang jujur selalu ku pegang tangannya. Apakah nama, siapapun namamu, dalam hatiku kau saja. Mengakak tertawa aku padaku, dalam hati yang jujur selalu ku pegang tangannya. Apakah
Luar biasa. Luar biasa Teh sekali Cika, ya Kang. luar biasa atau sangat luar biasa? Sangat luar Mana biasa. jempolnya? Oh, kalau bisa 5, ada 5. Wah, iya, jempol 5. Itulah kalau puisi dibuat menjadi sebuah lagu. Dan itu keren adalah banget ya, Kang. salah satu puisi yang ditulis oleh Pak Ayub Rosidi almarhum. Ya. Hadirin yang berbahagia dimanapun berada. Selain sebagai pemertahanan dan pengembangan literasi bahasa ibu, keberadaan Hadiah Sastra Rancage diharapkan dapat melahirkan karya sastra yang bermutu. Karya tersebut bukan hanya mencerminkan gambaran etnografis suatu daerah, melainkan mampu melahirkan kebaruan dalam tema, teknik, dan pendalaman gagasan. Sekarang saatnya kita menyimak acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman Hadiah Sastra Rancage 2021. Selanjutnya saya akan persilahkan kepada Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kebudayaan Rancage, Ibu Titi Surti Nastiti, untuk menyampaikan dan mengumumkan Hadiah Sastra Rancage 2021. Dan akan dilanjutkan dengan pembacaan keputusan oleh perwakilan juri, Bapak Profesor Dr. Inyoman Darmaputra. Silakan Teh Titi. Terima kasih Kang Dipa dan Teh Cika. Yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim, yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Hilmar Farid PhD, yang terhormat Profesor Yuda Yuri Sucahyo dari Pandi, dan juga Ketua Pembina Yayasan Rancage Pak Eriana Harja Pamungkas. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang mengikuti acara ini yang tidak disebutkan namanya satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, Hadiah Sastra Rancage 2021 akan diberikan kepada para penulis buku berbahasa daerah. Pemberian hadiah ini juga dapat terlaksana berkat bantuan berbagai pihak yang menaruh perhatian terhadap perkembangan bahasa dan sastra ibu. Sejak tahun 1989, sudah 33 tahun Yayasan Kebudayaan Rancage memberikan hadiah Rancage secara berkesinambungan, yang diumumkan setiap tanggal 31 Januari, yaitu hari kelahiran Pak Ayub Rosidi. Untuk kali pertama, pengumuman ini tanpa kehadiran penggagas hadiah Rancage, Bapak Ayub Rosidi rahimahullah. Kami tentu berduka. Namun, ada hal penting yang ditinggalkan oleh beliau, yaitu warisan-warisan budaya yang menjadi tanggung jawab kami. Salah satunya adalah keberlangsungan Hadiah Sastra Rancage. Kami akan berupaya untuk melanjutkan apa yang beliau rintis demi kemajuan kebudayaan daerah dan kebudayaan Indonesia. Dengan demikian, sepanjang masih ada buku sastra yang diterbitkan, insya Allah kami akan memberikan hadiah ini. Hadiah Sastra Rancage 2021 merupakan yang ke-33 kalinya untuk sastra Sunda, ke-27 kalinya untuk sastra Jawa, ke-23 untuk sastra Bali, ke-6 untuk sastra Lampung, dan kedua kalinya untuk sastra Banjar dan sastra Batak. Untuk sastra Lampung, Banjar, dan Batak tidak diberikan secara berurutan karena ada tahun-tahun yang tidak ada pemenangnya, karena tidak ada yang memenuhi kriteria hadiah Sastra Rancage. Selain itu, tahun 2020, kami juga menerima buku dalam bahasa Minang dan Aceh, tetapi belum dapat dinilai karena masing-masing hanya satu judul. Buku tersebut akan kami ikutkan pada penilaian buku tahun depan jika jumlahnya sudah memenuhi kriteria. Di samping hadiah Sastra Rancage, Yayasan Kebudayaan Rancage juga memberikan hadiah Samsudi, yaitu untuk penulis cerita anak-anak berbahasa Sunda. Tahun ini hadiah Samsudi sudah diberikan sebanyak 21 kali. Ini pun tidak setiap tahun dapat, karena kadang-kadang tidak ada buku bacaan anak-anak yang terbit dalam tahun yang bersangkutan. Secara umum, perkembangan buku-buku sastra berbahasa daerah yang terbit
tahun 2020 cukup menggembirakan. Pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020 cukup tidak menyurutkan semangat para penulis dan penerbit. Memang, dari tahun ke tahun selalu ada pasang surut penerbitan buku di masing-masing daerah. Namun, kualitas karya sastra tidak diukur oleh jumlah buku yang terbit. Hal yang lebih penting adalah kesinambungan, regenerasi dari penulis, serta peningkatan kualitas bahasa dan sastra dari masing-masing daerah. Kami berterima kasih kepada para penulis, penerbit, dan pegiat sastra daerah yang telah berdedikasi dalam mengembangkan salah satu warisan budaya ini. Pengumuman hadiah sastra Rancage dapat terselenggara berkat kerja keras para juri yang dengan tekun membaca, menelaah, dan memutuskan buku terbaik setiap tahunnya. Pengurusan Yayasan Rancage telah mempercayakan sepenuhnya penilaian kepada para juri tersebut. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para juri, yaitu Dr. H.W. Setiawan, Dr. Teddy Muhtadin dari Sastra Sunda, Ibu Sriwidati Pradopo dan Bapak Danu Priyo Prabowo dari Sastra Jawa, Profesor Dr. Inyoman Dharma Putra dari Sastra Bali, Dr. Farida Aryani dari Sastra Lampung, Ibu Rita Sihite dari Sastra Batak, Bapak Jamal T. Suryanata dan Bapak Hairus Salim dari Sastra Banjar, serta Bapak Jawawi Imron dari Sastra Madura. Selanjutnya kami menyilakan perwakilan juri, yaitu Profesor Dr. Inyoman Dharma Putra, untuk membacakan ringkasan keputusan hadiah sastra Rancage 2021. Tapi yang terakhir sebelum menutup pembicaraan saya ini adalah saya terima kasih sekali kepada Kementerian Kebudayaan yang telah memberikan anugerah kepada ayah saya pada tahun 2020 dan uangnya oleh keluarga disumbangkan kepada Yayasan Kebudayaan Rancage. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Inyoman Dharma Putra untuk mengumumkan para pemenang hadiah sastra Rancage 2021. Kami persilakan. Baik, terima kasih hadirin yang saya muliakan. Izinkan saya untuk membacakan hasil keputusan Dewan Juri mengenai pemenang penerima hadiah sastra Rancage tahun 2021. Tahun ini hanya ada 5 sastra daerah yang memenuhi kriteria untuk dinilai dalam hadiah sastra Rancage 2021, yaitu sastra Sunda, Jawa, Bali, Lampung, dan Madura. Jumlah buku yang terbit dari masing-masing sastra daerah tersebut adalah sebagai berikut. Sastra Sunda sebanyak 23 judul, sastra Jawa 32 judul, sastra Bali 10 judul, sastra Lampung 3 judul, sastra Batak 5 judul. Buku-buku yang terbit tahun 2020 dalam bahasa Batak, Banjar, Aceh, dan Minang, karena tahun ini jumlahnya tidak mencukupi, maka akan dipertimbangkan untuk dinilai tahun berikutnya. Dengan demikian, pemenang hadiah sastra Rancage tahun 2021 sebanyak 6 orang dari 6 karya, terdiri dari 5 orang pemenang sastra Rancage dan 1 orang pemenang hadiah Samsudi untuk buku cerita anak-anak berbahasa Sunda. Setelah Dewan Juri membaca, menelaah, dan menimbang dengan saksama, maka keputusan penerima hadiah sastra Rancage adalah sebagai berikut. Untuk sastra Sunda, pemenangnya adalah novel Sasalad, Sempalan Epidemi di Tatar Garut. Artinya wabah seputar epidemi di sekitar Garut. Karya Dadan Sutisna. Diterbitkan oleh penerbit Dunia Pustaka Jaya tahun 2020. Dalam novel ini, pengarang Dadan Sutisna mampu menjalin berbagai gaya, sumber penciptaan dengan detail informasi yang susah dilakukan tanpa memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Bentangannya ke masa lalu, novel ini membuka luas cakrawala sosial politik Tatar Sunda pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Namun bentangannya ke masa kini, bahkan mungkin ke masa depan, memungkinkan untuk dilihat sebagai sebuah kritik
paling tidak sebuah perbandingan kelam atas carut-marutnya penanganan wabah yang mematikan, yaitu COVID-19. Untuk sastra Jawa, pemenangnya adalah kumpulan puisi berjudul Sawiji Dina Sawiji Mangso, yang artinya di suatu hari, di suatu musim, karya Supali Kasim, diterbitkan oleh Rumah Pustaka. Penyair Supali Kasim sering menulis sastra dan kebudayaan, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa karya dialek Dermayu. Dua karya yang terbit tahun 2020 cukup bagus, membangun keseimbangan antara keindahan seni dan kegunaannya membangun jiwa akan terciptakan karya-karya sastra, baik puisi maupun prosa. Untuk sastra Bali, pemenangnya adalah kumpulan cerpen Ngelekadang Meme, artinya melahirkan ibu, karya Komang Brate, diterbitkan Pustaka Ekspresi. Cerpen-cerpen dalam antologi ini menyajikan tema yang menarik, tersusun dalam alur campuran antara linier dan flashback, dan uniknya lagi adalah semua cerpen menggunakan satu nama sebagai tokoh utama, padahal tidak ada kaitan narasi antara satu cerpen dengan yang lainnya. Tema cerpen orisinal, gaya bahasanya kreatif, dengan kaya melukiskan latar belakang alam dan latar belakang untuk cerita. Deskripsi cerita banyak diselingi dengan perumpamaan atau pepatah dalam bahasa Bali yang sudah jarang dipakai dalam percakapan sehari-hari, sehingga karya ini bisa dianggap sebagai usaha menghidupkan kembali berbagai kekayaan ungkapan dalam bahasa Bali. Keempat, Sastra Lampung. Pemenangnya adalah antologi puisi Dang Biwang Niku Ading. Artinya jangan menangis adik, karya Eli Darmawanti, diterbitkan oleh Pustaka Labrak. Antologi ini berisi 70 puisi yang menggambarkan nasihat seorang kakak kepada adiknya yang patah hati ditinggal kekasihnya. Dalam nasihat-nasihat itu tercermin nilai-nilai tentang tradisi, adat istiadat, dan sikap orang Lampung dalam kehidupan sosial sehari-hari. Terdapat juga puisi bertema COVID-19 yang digunakan penyair untuk menyampaikan pesan, jangan dulu kita bertemu. Puisi-puisi dalam antologi ini diungkapkan dalam bentuk puisi-puisi pendek dengan menggunakan teknik repetisi, tetapi mampu menghasilkan dunia yang imajinatif. Yang kelima, Sastra Madura. Pemenangnya adalah kumpulan puisi Sagara Aeng Mata Ojan, artinya Samudra Air Mata Hujan, karya Lukman Hakim AG, diterbitkan oleh Sulur Yogyakarta. Antologi puisi ini cukup menonjol dibandingkan buku-buku yang lain dan terasa dari penggunaan diksi, pilihan kata, metafora, serta adanya kesadaran bahwa untuk menulis dalam bahasa Madura tidak perlu hanya sebatas persoalan kekerasan. Sebaliknya, puisi-puisi dalam antologi ini melukiskan kehidupan sehari-hari orang Madura, antara lain dalam melaut atau berlayar, seperti tercermin dalam ungkapan samudra atau sagara yang menjadi judul antologi ini. Berlayar merupakan aktivitas orang Madura karena daerahnya adalah daerah kepulauan. Sagara atau samudra, berlayar, dan ilmu pengetahuan merupakan salaksa kehidupan yang sangat melekat dengan kehidupan masyarakat Madura yang tercermin dalam antologi puisi ini. Yang keenam, yang terakhir, Hadiah Samsudi 2021 untuk cerita anak-anak berbahasa Sunda. Satu-satunya buku bacaan anak-anak dan remaja berbahasa Sunda yang terbit pada tahun 2020 adalah Pelesir ke Basisir, artinya berwisata ke pesisir, karya Risnawati. Karya Risnawati ini merupakan sumbangan yang sangat berharga ke dalam khasana bacaan anak-anak dalam bahasa Sunda di tengah kelangkaan buku dalam kategori bacaan yang satu ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemenang Hadiah Samsudi 2021 adalah cerita Pelesir ke Basisir karya Risnawati. Demikian keputusan ini
para pemenang hadiah sastra Rancage dan Samsudi 2021 akan mendapatkan penghargaan berupa piagam, piala, dan uang tunai sebesar 7.500.000. Laporan pertanggungjawaban juri secara lengkap akan dibagikan dalam bentuk publikasi yang lain. Tertanda juri hadiah sastra Rancage, Dr. H.W. Setiawan, Sastra Sunda, Dr. Teddy Muhtadin, Sastra Sunda, Sri Widati Pradopo, Sastra Jawa, Dahnu Priyo Prabowo, Sastra Jawa, saya sendiri Inyoman Dharma Putra, Sastra Bali, Dr. Farida Aryani MPD, Sastra Lampung, Rita Sihite, Sastra Batak, Jamal T. Suryanata, Sastra Banjar, Hairus Salim, Sastra Banjar, dan D. Zawawi Imron, Sastra Madura. Sekian keputusan Dewan Juri dan waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Sekian dan terima kasih. Ya, alhamdulillah sudah diumumkan para pemenang hadiah sastra Rancage tahun 2021 ini. Meskipun tadi saya agak sedih juga dengan Ibu Titi, tadi agak terharu Ibu Titi mengatakan ini adalah pengumuman hadiah sastra Rancage pertama kalinya tanpa Pak Ayub Rosidi. Tetapi walaupun begitu, kami semua mengucapkan sekali lagi selamat kepada para pemenang hadiah sastra Rancage 2021. Ya. Bukan begitu, Teh Cika? Betul sekali. Teh Cika Jegegati. Tahu artinya Jegegati? Enggak tuh, Kang. Itu bahasa Bali itu. Bahasa Bali. Bahasa Bali artinya wanita cantik. Aduh, jadi jegeg. Aduh, bisa aja digombalin. Itu kan tadi karena dibacakan oleh Bapak Inyoman Dharma Putra dari Bali. Jadi saya ngambil, ini ada. Bisa ya Kang ya. Silakan. Oke, kalau gitu Kang Dipa, kita beri hadiah lagi untuk para pemenang. Nah, kali ini dengan pembacaan puisi lagi Kang, dari Kang Iman Soleh. Iya, baik. Tapi tentu saja Tetika bukan hanya untuk pemenang. Ini puisinya untuk seluruh peserta Zoom yang pada siang hari ini mengikuti rangkaian acara hadiah sastra Rancage 2021. Mari kita simak sebuah sajak berjudul Surat buat Pak Said karya Ayub Rosidi. Tadi akan dibacakan oleh Bapak Iman Soleh. Surat buat Pak Said. Kita hidup atas satu bumi, tapi dua dunia. Kita hidup dalam satu hari, tapi lain mimpi. Impian yang sederhana, impian dalam mimpi yang mengendap jadi keyakinan. Warna kan jadi hijau, malam secerlang pagi. Bertolak pada keyakinan, kita lepaskan impian demi kepercayaan masing-masing. Bertolak atas kasih sayang, kita lepaskan kekasih paling kucinta. Kita lebih percaya pada hari akan datang. Di sana manusia mengucapkan hati di bumi yang dia cintai. Kita hadapi apa yang mesti datang. Kita hadapi apa yang mesti kita hadapi. Ku ingin kita rapat berbareng menyongsong. Ku ingin jarak tiada lagi. Walau harapan telah gosong. Walau apa yang kita percayakan dan impikan adalah dua warna, dua hati. Tugas kita adalah tugas mencintai bumi. Tugas kita mencintai apa yang harus kita cintai. Cintaku adalah panas matahari yang mewarnai cintaku, merah atau hijau. Manusia datang dan menetap di sini, bicara tentang hari depan, tapi ia sendiri telah lama mati. Mereka benalu yang hidup atas kematian orang lain. Mengisap hingga zat penghabisan, tapi manusia telah lama pergi. Manusia yang mencari bumi subur, yang hidup menggelora. Manusia yang mengepalkan tangan karena percaya. Bekas jari-jari kakinya terpetak atas rumput. Embun turun malam tadi.
Ia telah pergi dan takkan kembali kemari, karena ia cari yang ia mau temui, tak ada di sini. Bumi subur, manusia berjiwa hidup, karena yang ingin ia punyai, yang ingin ia genggam, tidak ada lagi di bumi ini. Alam yang ragam warna. Di sini bumi satu warna saja, hanya subur bagi manusia yang berjiwa mati. Tangan yang kau ulaskan adalah ulasan abadi. Cinta yang kau curahkan jadi beku karena warna cuma satu. Kupercayakan nasib di genggaman tangan sendiri. Kupercayakan hari depan pada langkah yang kulangkahkan. Kutolak kasih yang ku berikan. Ingin hidup sendiri, ingin memilih satu warna antara warna begitu ragam. Ingin satu cinta antara cinta beragam macam. Aku adalah diri mereka yang hadir, yang berani menolak kehadiran diri sendiri. Ranting-ranting mati menemui bumi subur di sini. Jika malam habis dan pagi jernih, rumput kusam. Tapak-tapak mereka pergi takkan kembali. Angin mengembuskan napas satu keyakinan yang diragami warna-warni. Mereka yang menetap namun tak hidup di sini karena kehilangan arah. Jantungnya terhenti. Kuhitung segala impian yang ingin kulepaskan. Kutimbang segala bintang yang melekat di langit dan di bumi. Karena aku tahu arah dalam keragaman arah. Karena aku tahu arah dalam ketunggalan arah. Karena aku mencari bumi yang kucari. Kulepaskan kasih dalam keragaman arah. Dan arahku sudah pasti. Manusia datang dan pergi. Manusia bicara, hidup atau mati. Manusia bicara, membicarakan kehidupan dengan jiwa yang telah lama mati. Iya, jempol lagi Teh Cika buat Pak Iman Soleh, Presiden CCL Ledeng itu. Itu berapa jempol ya? Keren jempol banget. Berapa itu? Aduh, lebih dari 10 pasti. Wah, luar biasa. Itulah Pak Iman Soleh, seorang penyajak yang tentu saja sesuai dengan namanya, paling beriman dan paling soleh. Gitu, amin. Ya. Amin. Ya, demikian para hadirin dimanapun berada di seluruh tanah air yang mengikuti rangkaian acara Anugerah Sastra Rancage 2021 dengan dibacakannya sajak buat Pak Said oleh Pak Iman Soleh. Selesai sudah dan berakhir acara seluruh rangkaian acara Anugerah Sastra Rancage 2021. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim, Dirjen Kebudayaan Bapak Hilmar Farid, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberikan penghargaan tertinggi kepada Bapak Aib Rosidi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Titi Surtinastiti, hadiahnya disumbangkan untuk kegiatan hadiah Rancage. Lalu kepada Ketua Dewan Pembina Yayasan Kebudayaan Rancage, Pak Eri Riana, Ketua Pandi Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, Pak Profesor Yudo Giri Sucahyo, Pak Inyoman Dharma Putra, Dewan Juri Rancage yang telah bekerja keras selama 1 tahun, dan para pengisi acara yaitu Kang Iman Soleh dan grup musik Renjana pimpinan Pak Abrori Jabar. Dan tentu saja kepada seluruh peserta yang mengikuti saluran virtual ini yang telah menyimak dari awal sampai akhir rangkaian Anugerah Sastra Rancage 2021, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa tahun depan di acara Anugerah Sastra Rancage 2022.
hati mendengar kepada hati, dalam bisik mesra malam sunyi, dunia terbuka panorama rasa, lautan bergelombang sepanjang hari. Terbang menembus pekat malam, berteriak menerjang langit angku, mengatasi badai ribut dalam jiwa, mengetuk pintu yang kiranya masih terbuka. Ku pegang kau cabang tempat burung hinggap menyanyikan kisah hari, mendidih sayap dengan pandangan sayu, hampa dan dusta, memilih neraka dalam ketenangan surga. Terbang menembus pekat malam.